Halo Sobat PAL, dimanapun berada, kembali lagi bersama kami di PAL Talk, yang mana pada tahun yang baru, tahun 2021 pada kesempatan kali ini, tentunya kita berharap di tahun yang baru kita memiliki semangat yang baru, dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbicara, sedikit berdiskusi dengan salah satu bintang tamu yang juga luar biasa di tahun yang baru, di edisi yang pertama pada tahun 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa dengan Bapak Utario Esna Putra. Ya, selamat pagi Pak Rio. Pagi. Saya panggil Mas Rio atau Pak Rio aja nih Pak ya? Waduh. Saya panggil Mas Rio aja mungkin ya, karena masih muda. Jadi bagaimana kabarnya Mas Rio? Alhamdulillah. Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah baik ya. Kabar kapal selamnya gimana Mas Rio? Waduh. Baru pertanyaan pertama sudah klimaks ya. Baik Pak pertanyaannya. Wah, jadi harusnya tuh kalau bertanya kan naik-naik dulu ya. Nanti klimaksnya di akhir gitu. Ini belum apa-apa sudah klimaks dulu ini. Gimana Pak kabar kapal selamnya? Nanti kita bahas ya. Iya. Oke, Sobat PAL dimanapun berada, jadi pada kesempatan kali ini, di kesempatan baik kita akan membahas sedikit tentang bagaimana sih PAL dan media yang digunakan PT PAL dalam menjadi akselerasi informasi perubahan atau informasi industri pertahanan yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita memulai diskusi kita lebih lanjut, kami juga menginformasikan bahwa proses tapping PAL Talk pada kesempatan kali ini juga menerapkan protokol kesehatan, yang mana walaupun kami melepaskan masker, tapi kami tidak lupa untuk menjaga jarak, bahwa kami meninggalkan masker hanya untuk proses mempermudah komunikasi saja, tapi kami juga mengingatkan kepada Sobat PAL dimanapun berada untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan tentunya menggunakan masker. Oke, Mas Rio, kita bisa ngobrol santai aja ya pada kesempatan kali ini. Tadi udah nanya gimana kabarnya Mas Rio, terus juga sudah nanya juga sedikit gimana kabar kapal selamnya yang sudah dinanti-nanti ini. Jadi mungkin awal-awal dulu nih Mas Rio, kita tanya. Kebetulan Mas Utario ini sebagai Manager Public Relation PT PAL Indonesia Persero. Nah, kaitannya dengan Public Relation nih Mas. Kita kan kalau yang mungkin ditahu sama Sobat-Sobat PAL dimanapun berada, akhir-akhir ini PT PAL kan sudah mulai menggiat di bagian publikasinya, di bagian kampanyenya. Sebenarnya bagaimana sih Mas strategi yang diterapkan sama Mas Utario sendiri sebagai Manager Public Relation terhadap publikasi dan kampanye kreatif yang ada di PT PAL ini? Ya, baik. Sebelum kita lebih lanjut nih, Bapak membicarakan tentang hubungan PAL dengan media seperti apa. Pada kesempatan ini, kami mewakili keluarga besar PT PAL Indonesia Persero mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional tahun 2021. Selamat Hari Pers ya Pak? Ya, selamat Hari Pers. Selamat Hari Pers. Mungkin Mas Rio kita bisa lanjut lagi tadi Mas, tentang bagaimana sih kerjasama atau strategi yang sudah ada PT PAL sehingga bisa ada di media-media mainstream seperti itu. Ya, jadi gini, kita ini melihat pers, teman-teman pers media itu sebagai counterpart pastinya. Tradisional pasti counterpart. Kita memberitakan tidak hanya kegiatan-kegiatan perusahaan, tapi kegiatan perusahaan ini kita pandang juga sebagai ada berita baik nih. Karena di Hari Pers tahun perayaan Hari Pers Nasional di tahun 2021 itu tema besarnya adalah pers sebagai akselerator perubahan. Perubahannya tidak hanya mengabarkan bagaimana kita melalui pandemi, bagaimana kita menjaga protokol kesehatan supaya masyarakat teredukasi. Oh tidak, perubahannya apa? Ada pemulihan ekonomi di sana, ada optimisme publik di sana. Kita melihat berita-berita dari PT PAL ini adalah prestasi nasional, prestasi anak bangsa, yang itu bernilai optimisme bangsa kita sebagai bangsa. Yang kita tidak bermaksud melupakan tentang menafikan adanya pandemi yang berlangsung sekarang. Tapi kalau ketika dalam kondisi sekarang kita diberi kabar gembira dari PT PAL. Alhamdulillah sekarang bangsa Indonesia bisa membangun
kapal selam di negara sendiri, itu akan menimbulkan optimisme pada publik. Iya. Gitu. Jadi kita melihat teman-teman pers itu adalah menjembatani kita dengan publik, gitu. Iya. Ada berita-berita gembira, tidak hanya itu, kita juga alhamdulillah sekarang Indonesia sudah bisa membangun sistem pertahanan atau peringatan dini dari bahaya tsunami, misalnya tsunami early warning system yang sering kita angkat gitu. Itu juga salah satu bagiannya. Pemulihan ekonomi nasional itu juga berkaitan dengan optimisme kita sebagai bangsa Indonesia. Nah itu perannya pers di situ. Kita seperti berdansa, gitu. Saya sampaikan saya sebagai kepala Departemen Humas menyebarkan press release yang isinya tidak hanya tentang PT PAL, tapi bernilai kebanggaan nasional. Di sana ada nation pride di sana. Dan teman-teman media, saya sampaikan itu, teman-teman media tidak hanya mengcopy paste beritanya terus dinaikkan. Oh tidak, kita sangat menghargai teman-teman media dengan cara sangat mengapresiasi ketika sampai teman-teman memberikan nilai lebih. Nilai lebihnya apa? Bisa dari press release yang kita berikan diolah, kalau bahasa awamnya sekarang digoreng dengan analisa tambahan, data dan fakta yang pendukung. Kita sangat terbuka dan kita sangat senang dengan fenomena seperti itu, karena apa? Nilai tambah yang diberikan kepada teman-teman pers dan media memberikan warna kepada masyarakat. Jadi komunikasinya tidak hanya satu arah. Oh ini udah prestasi, tapi ada feedback. Ada komunikasi yang terbangun ya, lebih ada hidup. komunikasi yang terbangun dan hidup di situ. Disitulah kita sangat mengapresiasi teman-teman insan pers Indonesia. Oke. Kita berikan aplaus dulu juga buat teman-teman media yang selama ini juga mungkin sudah gayung bersambut dengan PT PAL. Misalkan PT PAL memberikan informasi juga tidak seperti yang tadi dijelaskan Mas Sutaryo, tidak langsung hanya ditelan mentah-mentah, tapi juga ada olahan-olahan yang lainnya yang tujuannya bisa juga mengedukasi masyarakat, bisa juga bagian dari pemulihan ekonomi nasional, karena tadi ada semangat positif, ada semangat optimis yang tumbuh di sekitar masyarakat gitu ya Mas Rio ya. Akhir-akhir ini juga kan kita juga lihat ya Mas Rio ya, bahwa akun sosmednya PT PAL ini sudah mulai aktif lah hitungannya ya, di tengah-tengah masyarakat juga. Sebenarnya bagaimana juga sih strateginya Mas Rio sendiri untuk mengaktifkan media sosial yang ada di PT PAL ini sebagai informan resmi gitu dari PT PAL yang untuk masyarakat, atau mungkin ada strateginya atau mungkin ada program-program barunya, bagaimana Mas Rio? Ya, jadi kita melihat sosial media itu pada prinsipnya sosial media itu kan bahasa teknisnya adalah user generated media. Jadi kalau kita punya website resmi nih, pal.co.id, satu arah kita nulis, orang nggak bisa komen. Tapi kalau di sosial media, siapapun yang punya akun bisa bikin konten dan bisa bikin komen. Baik konten maupun komen itu adalah bernilai berita. Kita lihat berita-berita headline itu gara-gara cuitan komen apa gitu. Tidak menutup kemungkinan. Ini 2021 secepat itu perubahannya, dan sebanyak itu, sederas itu arus informasi yang masuk. Kita tidak boleh ketinggalan. Kita hadir di sosial media. Kita ada aktif di beberapa sosial media, terutama di YouTube dan Instagram. Nanti bisa dilihat di sini ya. Nanti muncul bisa dilihat nanti ya. Di sini ya. Media-media resmi PT PAL Indonesia Persero, boleh dicek. Follow, subscribe. Komen-komen juga boleh ya Mas Rio? Komen juga boleh, bebas. Bebas. Asal tidak mengandung sara, nanti diblokir sama adminnya sosmed. Boleh. Gitu. Lanjut lagi, jadi kita lihat itu adalah user generated dan kita masuk ke sana, kita hadir supaya lebih dekat. Kita tidak bisa menafikan fenomena itu, dan supaya kita hadir. Ketika kita hadir di sana, ternyata dalam perjalanannya itu kira-kira di akhir 2019 sama awal 2020 kita menangkap ada pertanyaan-pertanyaan atau keresahan dari netizen di situ. Netizen ya ini ya. Publik terwakili, sekian persen dari persentase dari publik itu aktif di internet.
bersosial media, itu yang kita sebut dengan netizen. Netizen itu aktif, ada pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan itu kita kumpulkan, ternyata ada pertanyaan itu saja. Nah, makanya kita coba kemas nih pertanyaan-pertanyaan itu, atau bahasa kerennya nih frequently asked question, FAQ, itu ke dalam suatu formatnya ya kayak gini, ini talk show. Jadi talk show kita punya dua, ada Katapal sama Paltalk. Nah, jadi Paltalk ini adalah salah satunya produknya. Salah satu produk dari Public Relation PT PAL gitu ya Mas ya? Ya, kita menjawab itu supaya kalau ada diskusi di sana, orang lihat diskusi itu kan lebih ini ada Mas yang di sini, yang Katapal yang dimana itu semi dokumenter, ada Mbak Devi di sana, ada bisa lebih hidup. Pertanyaan-pertanyaan itu bisa disampaikan di sini, bisa kita diskusikan dengan narasumber. Ini salah satunya. Itu seperti itu kita mencoba menjembatani supaya kita lebih terbuka lagi, memberikan informasi kepada publik, begitu. Gitu ya, jadi mungkin kita juga patut mengapresiasi Mas Rion dan tim nih dari teman-teman Public Relation bahwa gencarnya aktifnya sosial media kita ini bisa memberikan informasi yang cukup banyak juga bagi netizen-netizen atau sobat PAL dimanapun berada terkait perkembangan industri pertahanan maupun yang lain gitu ya Mas Rio ya, bisa update-update di sana. Mungkin kita boleh sedikit melihat nih Mas Rio, mungkin banyak pertanyaan juga dari sobat PAL yang ada baik di sosial media, di YouTube, di Instagramnya PT PAL, banyak banget yang nanya karena memang banyak yang sayang istilahnya ya, banyak yang sayang, banyak yang cinta nih sama industri pertahanan kita. Mungkin sayang kita bisa julid ya? Beda-beda tipis memang, jadi mungkin kita sedikit tanya-tanya gitu ya Mas Rio ya, mumpung ada Mas Utario juga di sini. Pertanyaan-pertanyaan dari sobat PAL yang mungkin selama ini masih belum bisa terjawab akan kita tanyakan langsung ke Mas Utario. Boleh ya Mas ya? Oke, sambil saya juga lihat di sini nih. Boleh. Kita pilih ada beberapa pertanyaan yang sudah kita pilih. Saya akan tanyakan dulu nih pertama. Tentang kapal cepat rudal ini Mas. Ini kan sudah dibahas juga di programnya Katapal maupun Paltalk maupun sering banget di Instagram. Ada yang nanya kayak gini nih Mas. Kapal cepat rudal tapi kok balapannya sama nelayan? Katanya kapal cepat rudal, tapi kecepatannya cuma 28 knot. Gimana tuh Mas Rio? Oke, nanti tampil di sini ya. Ada pertanyaan ada di bawahnya Mas Rio. Ya, biar saya lihat juga. Oke, jadi kapal cepat rudal itu adalah produk PT PAL yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan untuk TNI Angkatan Laut Indonesia. Itu adalah customer kita. Dan di mana PT PAL sebagai galangan kita membangun sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh customer, yaitu Kementerian Pertahanan, dan spesifikasi tersebut meliputi kemampuan atau performa kapal, yaitu kecepatan, daya jelajah, persenjataan apakah persenjataan dan sistem sensor elektronikanya itu terpasang sekaligus ataukah pada kontrak yang terpisah. Itu semua ada di dalam kontrak, seperti itu. Dan kita, teman-teman, nggak usah ragu karena produk-produk PT PAL yang sudah di delivery itu sudah mission proven istilahnya, karena sudah dipakai untuk melindungi atau menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Salah satunya ada yang terakhir itu kan ada kapal asing. Itu kalau nggak dikejar terus bagaimana cara nangkapnya gitu, saya nggak habis pikir. Masa di radio kamu berhenti terus dia ngikut aja, pasrah ya sudah aku berhenti, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi kan harus dikejar. Dan alhamdulillah Angkatan Laut dengan sudah sigap dengan platform kapal cepat rudal tersebut mampu mengejar dan menyusul dan meringkus kapal-kapal nelayan ilegal fishing tadi gitu. Itu tidak mungkin ketika performa dari kapal tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Begitu. Gitu ya. Jadi bukan maksudnya balapannya sama nelayan ini enggak gitu ya. Enggak. Tapi memang kebutuhannya memang bukan balapan sama nelayan sekali lagi gitu ya teman-teman sobat PAL. Mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Mas Rio. Ada yang nanya tentang, karena kemarin kan PT PAL kebetulan sudah meluncurkan kapal bantu rumah sakit yang sejenis dengan, mungkin agak sejenis dengan landing platform dock ya Mas Rio ya, dengan produknya PT PAL sebagai state of the art-nya PT PAL nih, landing platform dock. Ada yang nanya kayak gini nih Mas, di salah satu postingannya PT PAL tentang LPD. Maaf Mas, tapi kalau senjata, sensor, radar, sama mesinnya semuanya import, berarti sama aja dong PT PAL cuma ngerjain casingnya? Gimana Mas?
Wah, itu pertanyaannya sering sekali sering sekali ditanyakan. Iya. Jadi begini, tujuan PT PAL ini adalah industri strategis. Kenapa industri strategis? Artinya PT PAL didirikan di negara ini supaya kita bisa menguasai teknologi rancang bangun. Salah satunya kalau di PT PAL adalah alutsista matra laut, yaitu kapal perang. Iya. Salah satunya tujuan kita ada di sini. Dan itu dilakukan tujuan itu, cita-cita tersebut itu dilakukan secara bertahap. Iya. Ada namanya semua industri, kita disebut industri strategis, di mana industri itu pasti ada supply chain, Iya. ada rantai pasok di belakangnya. Nah, namanya kita bisa, supaya bangsa Indonesia bisa mengerjakan seluruh, kalau cita-citanya nih, seluruh kapal dan komponen beserta isi-isinya harus bisa dikerjakan di dalam negeri. Iya. Itu adalah cita-cita yang diwujudkan secara bertahap. Oke. Dan alhamdulillah bangsa Indonesia melalui PT PAL dan mitra, ada beberapa BUMN juga dan Iya. swasta yang Terlibat. di dalam proyek ini, yang akhirnya pada kalau bisa dicek kita sudah pernah posting juga ya, berapa persen yang dikerjakan atau yang diproduksi komponen-komponennya di dalam negeri. Itu semua tidak akan mungkin terjadi ketika kapal ini tidak dikerjakan di Indonesia. Iya. Coba bayangkan misalnya kita kapal cepat rudal atau kapal bantu rumah sakit. Komponen terbanyaknya adalah pelat baja. Di mana pelat baja itu kita datangkan dari dalam negeri. Ada BUMN juga, teman-teman di Krakatau Steel, dan juga ada beberapa swasta di Indonesia yang memasok. Bayangkan kalau pemerintah membeli kapal cepat rudal dari negara misalnya negara di Eropa misalnya, atau negara di Asia Timur misalnya. Saya tanya, apakah mungkin industri baja nasional mendapatkan porsi untuk Sebesar itu. ya, apakah bisa mungkin juga beli akan, ya? bajanya dari Iya. dalam negeri? Apakah mungkin beli plat lain-lainnya atau komponen-komponennya dari dalam negeri? Satu, tidak akan mungkin. Iya. Dan yang kedua, tidak hanya material tapi juga SDM. Iya. Ada berapa ribu orang, baik dalam tier 1, 2, 3, itu yang terlibat dalam pengerjaannya sebagai subkontraktor maupun vendor. Kalau kapalnya dikerjakan di luar negeri misalnya, tidak akan mungkin fabrikator lokal dapat berkontribusi di KCR 60, tidak akan mungkin. Tapi kalau sekarang mungkin, dan ke depan porsi itu akan bertambah terus. Karena apa? Muncul yang kedua, yang ketiga muncul ada demand di sana. Sekarang kalau tidak ada industri kapal perang di dalam negeri, apakah mungkin muncul demand mesin? Tadi kan sudah disebutkan, kenapa mesinnya elektronika segala macam. Lah kalau nggak ada demand, gimana mungkin tiba-tiba muncul industri mesin penggerak kapal yang berkecepatan tinggi dengan daya 4.000 sampai 5.000 kilowatt? Nggak mungkin. Semua industri itu harus dipancing dari hilir, nanti ditarik ke hulu. Atau kita punya industri hulu, industri baja, ini ketemu nih, kita ada industri hilirnya, nah, tinggal di tengah-tengahnya muncul, dari demand tersebut muncul industri fabrikator yang tengah-tengahnya itu dari supply chain gitu Ya Mas Rio ya. Cukup puas ya Sobat PAL yang mungkin bertanya tentang, tadi sudah nanya tentang KCR, tentang LPD. Mungkin ada lagi nih Mas Rio sekarang yang tanya tentang jenis produksi yang sudah diproduksi oleh PT PAL ini, jenis produknya, tentang perusak kapal rudal nih Mas Rio. Mungkin kita tahu ada KRI Rem dan KRI Gusti Ngurah Rai yang mungkin kemarin terakhir sudah juga terlibat di evakuasi pesawat Sriwijaya yang mungkin juga jatuh di Indonesia akhir-akhir ini. Ada yang bertanya tentang variannya PKR nih. Ini fake frigate katanya. Padahal harusnya kapal rem ini kan masuk kelas OPV ya. Menurut dia, kapal rem ini harusnya masuk kelas OPV nih Mas. Nah, kapan nih kita kira-kira bisa punya real frigate? Gimana Mas Rio? Fake frigate nih. Waduh, fake frigate. Fake. Iya, itulah. Jadi klasifikasi alut kapal kombatan itu berbeda-beda di setiap negara.
di dalam NATO. Jadi perbedaannya itu berdasarkan tonase atau panjangnya. Bisa jadi kapal yang kita anggap light frigate itu pada negara lain sebut real frigate gitu. Iya. Tapi kita kan di Indonesia nih, ya klasifikasi kapal kombatan mengikuti TNI Angkatan Laut dong. Iya. Kalau di TNI Angkatan Laut, ya itulah istilahnya perusak kawal rudal. Iya. Kita tidak mengadopsi namanya frigate, light frigate, destroyer dan segala macam. Mungkin tidak ya, tapi klasifikasi yang kita dapat dari yang sering dipublikasikan oleh TNI Angkatan Laut itu adalah perusak kawal rudal. Gitu. Kalau di beberapa negara sebagai informasi ya, kapal I Gusti Ngurah Rai atau PKR ini itu dengan panjangnya 105 meter. Iya. Di beberapa negara bisa dicek lah, ini kan zaman sudah canggih, ada Udah ya, Google, cari informasi. ya, cek aja. Ada beberapa negara yang mengklasifikasikan kapal-kapal dengan panjang dan tonase tersebut menjadi frigat. Iya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan, ya itulah indahnya dunia. Pasti ada perbedaan di sana, tidak untuk diperdebatkan gitu. Iya. Tapi yang perlu diperdebatkan adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan. Nah, itu Iya. konstruktif sekali gitu. Jadi harapannya sih bisa memuaskan penasaran ya. Iya. Dan semoga bisa lebih konstruktif lagi nih itu. Dan tentunya tadi juga diharapkan bahwa dengan PKR sendiri itu juga sebenarnya sudah cukup menjawab kebutuhan ya Mas Rio ya, harus menjawab kebutuhan dengan user di mana pada kesempatan kali ini kan usernya TNI Angkatan Laut ya. Iya. Klasifikasi diberikan oleh user, otomatis yang menggunakan juga user TNI Angkatan Laut ya. Pasti akan menjawab kebutuhan gitu ya. Iya. Kapal perusak kawal rudal baik KRI Rem maupun KRI Gusti Ngurah Rai gitu ya Mas Iya. Rio ya. Kita ada satu pertanyaan lagi nih Mas Rio dari readers yang ada di sosial medianya PT PAL. Ini pernah nanya di salah satu programnya Kata PAL tentang kapal selam. Ada yang nanya ini, buat sekaligus dong 3 kapal selam yang berteknologi AIP dan dengan rudal anti pesawat dan anti kapal permukaannya. Bisa nggak Mas Rio itu PT PAL tuh? Setuju. Setuju banget itu. Kita memang harus punya apa? Jadi gini teman-teman. Gapalah cita-citamu setinggi langit. Ya. Tidak ada larangan teman-teman untuk teman-teman netizen ya, dimanapun teman-teman berada. Tidak ada larangan untuk bermimpi setinggi apa bangsa ini bisa menguasai teknologi kapal selam. Ya. Mau kapal nuklir, kapal berkemampuan rudal balistik, berteknologi diesel elektrik, tapi dilengkapi dengan Air Independent Propulsion atau AIP. Iya. Saya setuju. Saya sebagai orang PT PAL, pastinya akan sangat bangga ketika kita memiliki teknologi itu. Iya. Kenapa nggak bikin? Kalau bisa bikin. Nah, cuman itu cita-cita. Iya. Untuk menuju sana, itulah yang kerja keras yang kita lakukan sekarang. Iya. Teman-teman di PT PAL ada divisi desain, ada divisi kapal selam. Itulah yang sedang cita-cita itulah yang sedang dikerjakan sekarang. Tidak akan mungkin kita membangun kapal dengan teknologi AIP kalau Faskasel atau fasilitas pembuatan kapal selamnya saja tidak ada. Iya. Tidak akan mungkin kita bisa menguasai AIP kalau kapal selam tipe diesel elektrik tidak kita kuasai. Iya. Jadi semuanya itu kan bertahap. Dan alhamdulillah PT PAL ini atau bangsa Indonesia ya, saya sebut ini kan prestasi bangsa. Yeah. Kita harus bangga. Bangsa Indonesia ini sudah berjalan pada track yang jalur yang benar. Dan sekarang masih dalam proses pemerintah ini sedang dalam proses pencairan ya. Dan sedang dalam proses untuk menggelontorkan PMN, penyertaan modal negara untuk melengkapi fasilitas kapal selam, yaitu shiplift. Iya. Dimana kalau kita sudah punya nih bangunan fabrikasinya, membangun pressure hull-nya, membangun living hull-nya, membangun elektroniknya, sudah ada nih, cuman kurang satu. Iya. Yaitu fasilitas peluncuran. Iya. Kalau itu ada dan sekarang kita sudah punya tim sekian ratus orang sudah menguasai rancang bangunnya, pasti bisa untuk ditingkatkan lagi. Oke. Dengan teknologi-teknologi yang bahkan kita belum bisa bayangkan untuk sekarang. Tapi kalau ada itu,
kita bisa ada kemungkinan gitu untuk menguasainya. Oke, amin amin amin. Semangat ya. Jadi rekan-rekan PT PAL juga, Sobat PAL juga jangan berhenti untuk mendukung PT PAL gitu ya Mas Rio ya. Yeah. Mungkin kita agak sedikit ada di penghujung sesi kita pada kesempatan kali ini Mas Rio. Tapi saya juga ingin menjelaskan kepada Sobat PAL bahwa jangan khawatir kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan pertanyaan, masukan, perbaikan apapun di kanal-kanal media sosial yang punya di PT PAL. Boleh ya Mas Rio ya? Boleh. Terbuka ya, nggak diblok kan ya komennya ya? Enggak, asalkan tidak bermaksud ini ya, nanti bisa follow dan subscribe, ikuti terus perkembangan tiap hari yang ada di PT PAL di sini ya. Di sosial medianya Ya. PT PAL. Nah, Asal tidak sarah. asal tidak sara, tidak saling menjatuhkan satu sama lain gitu ya Ya. Mas Rio mungkin ya. Di hari pers nih Mas Rio, agak sedikit terakhir. Ya. Apa sih harapannya Mas Rio sendiri sebagai nahkodanya public relation yang ada di PT PAL? Harapannya sendiri tentang publikasi maupun tentang branding yang ada di PT PAL ini, harapannya gimana sih ke depannya? Kaitannya dengan hari pers juga, tadi temanya adalah Betul. pers sebagai akselerator perubahan. Ya, kembali lagi pers sebagai akselerator perubahan, harapannya PT PAL dapat berkontribusi memberikan berita-berita baik Ya. buat bangsa dan negara di tengah pandemi ini, supaya berita baik ini dapat disebarluaskan oleh insan pers menjadi berita-berita yang membangkitkan optimisme kita sebagai bangsa dan negara. Iya. Tidak melulu itu aja sih. Itu aja ya? Iya. Oke, terima kasih Mas Rio. Kami juga mengingatkan kepada Sobat PAL dimanapun berada untuk stay safe. Jangan lupa untuk pakai maskernya dimanapun berada, hindari kerumunan, jangan lupa cuci tangan. Seperti itu ya, Sobat PAL dimanapun berada. Tapi sebelum kita mengakhiri, seperti yang dikatakan Mas Rio tadi, jangan lupa like, comment, and subscribe official account YouTube PT PAL Indonesia Persero. Nah, Mas Rio tadi sempat kelewat sedikit nih pertanyaan di awal. Jadi sebenarnya kapal selamnya PT PAL ini jadi diserahkan atau enggak sih ini? Tanggal berapa diserahkan kapal selamnya PT PAL ini? Aduh. Tadi saya sudah berusaha ngeles ini, padahal masih ditanyai juga ya. Jadi diserahkan atau enggak ya? Tanggal berapa Mas Rio kapal selamnya PT PAL diserahkan? Ini jadi gini. Kapal selam kita Alugoro akan diserahkan pada tanggal